Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat Effendi, peserta PPG kategori 1 gelombang 2 kelas 02. Pada kesempatan ini saya membawa tugas dari Dr. Yeri Marlina SPD MPD dalam kegiatan eksplorasi penyebab masalah. Dengan ini saya akan mewawancarai teman sejawat saya, Ibu Gen Kindalasari SPD, di mana beliau memegang kelas 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gen kelas 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu rekan sejawat untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Menurut Ibu, kemampuan membaca siswa yang kurang atau rendah saat menerima materi PJOK, yang pertama, apa penyebab utama kemampuan membaca siswa rendah dalam pelajaran PJOK? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Bapak. Menurut saya, penyebab utamanya yaitu guru memberikan pembelajaran yang kurang kreatif dan inovatif, jadi terkesan monoton. Siswa itu lebih tertarik pada game, media elektronik lainnya, mau game apa saja yang berkaitan dengan media elektronik. Apakah menurut Ibu, guru di sekolah sudah menggunakan konsep mengajar yang baik atau belum? Menurut saya, berkaitan dengan mengajar, sebenarnya mengajarnya sudah benar. Mengajarnya itu sudah bagus, tetapi konsep mengajarnya tidak variatif. Menurut Ibu, mengapa tidak variatif? Mengapa tidak variatif? Iya. Mungkin karena guru banyak yang memberikan materi dengan monoton. Monoton, jadi kurang berkembang ya? Iya, kurang berkembang. Apakah ketika belajar guru selalu menggunakan media pembelajaran? Saat pembelajaran, guru itu tidak selalu menggunakan media pembelajaran. Ya, dikarenakan pembelajarannya dikarenakan itu minimnya, misalkan ya, minimnya kreativitas dan minimnya sarana, mungkin itu. Jadi kembali ke sarana prasarana ya, Iya, fasilitas, ya. ke fasilitas. Mungkin belum memenuhi. Iya. Bagaimana menurut Ibu menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa dan tidak mudah bosan dalam kegiatan pembelajaran? Guru itu harus menumbuh kembangkan rasa percaya diri pada siswa. Jika siswa disuruh ke depan untuk mengerjakan soal atau membaca, akan mendapat nilai tambah dan tidak ada rasa malu dan takut salah lagi, sehingga rasa percaya diri akan tumbuh pada diri siswa. Kemudian pada diri siswa, rasa percaya dirinya itu sudah tumbuh, maka pembelajaran pun akan mudah bosan dengan ditunjang dengan konsep belajar yang lebih berkembang, tidak monoton. Pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan penuh daya tarik, mulai dari media, penyampaian materi, gaya bahasa, bahkan gestur tubuh pun mempengaruhi ketertarikan belajar. Oleh karena itu, guru harus membawa suasana belajar yang aktif dan mengasihkan bagi siswa, sehingga kedua-duanya berada dalam suasana belajar yang aktif juga nyaman. Jadi mungkin harus kembali kepada guru tersebut, bagaimana cara merangsang atau menarik semangat peserta didik tersebut, ya Bu? Iya, betul seperti itu. Kemudian menurut Ibu, apakah gerakan literasi di sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum? Menurut saya, kegiatan literasi itu belum berjalan dengan lancar, mengingat hanya beberapa kelas yang melaksanakan kegiatan membaca.
Kegiatan membacanya 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Jadi mungkin kedepannya kita harus misalkan sebelum mulai ke pembelajaran inti, kita harus budayakan dulu literasi dengan cara membaca serentak Bu ya. Betul, betul. Jadi serentak misalkan berapa menit, 15 menit. Mungkin itu sesudah melakukan doa Bu ya. Betul. Doa absensi kemudian ke literasi. Mungkin seperti Ibu itu ya Bu. Iya, seperti itu, betul sekali. Kemudian Ibu kalau misalkan ini tentang kemampuan Bu ya. Kemampuan siswa dalam mempraktekkan gerakan senam lantai terutama roll, back roll, sikap lilin, kayang, handstand itu sangat rendah. Setelah dianalisis, siswa beranggapan bahwa permainan olahraga senam lantai adalah olahraga yang menakutkan. Menurut tanggapan Ibu bagaimana itu? Kalau menurut tanggapan saya, siswa beranggapan mungkin ya sama karena mungkin jadi tertanamlah mindset pada siswa tersebut, pola pikirnya mungkin Pak Ade. Jadi si anak tersebut pikirannya merasa takut dibicarakan lagi sama temannya lagi sehingga dalam satu rumpun kelas tersebut mempunyai mindset yang sama, merasa takut, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Kemudian menurut Ibu bagaimanakah cara untuk mengubah mindset yang ada pada siswa tersebut? Untuk merubah mindset pada siswa tersebut, guru itu harus benar-benar mengeksplor, menjelaskan pemahaman, bentuk, dan gerakan-gerakan dalam senam lantai, khususnya gerakan yang dianggap sulit dipahami dan dipraktekkan oleh siswa. Ya, jadi intinya guru tersebut harus pertama menjelaskan dulu kepada siswa, kemudian mempraktekkan gerakan-gerakan yang dianggap sangat sulit oleh siswa tersebut. Mungkin seperti itu Ibu ya? Iya, seperti itu Pak. Kemudian bagaimana cara agar siswa tahu gerakan teknik atau gerakan senam lantai tersebut baik dan benar. Jadi bagaimana supaya anak tersebut mempraktekkan gerakan senam lantai yang baik dan benar? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya, guru itu harus mengajarkan secara aktif kepada siswa bagaimana mempraktekkan gerakan senam lantai yang baik, benar dengan menggunakan media pembelajaran, baik itu menggunakan media gambar atau video. Jadi Bu pakai alat bantu lagi Bu ya. Jadi misalkan kalau kita misalkan tidak bisa mempraktekkan sendiri, kita ambil media video atau gambar. Jadi mungkin sebelum praktek kita suruh dulu di kelas dulu materi Bu ya. Tampilkan video pembelajaran supaya anak tersebut bisa tahu sampai sejauh mana gerakan tersebut. Mungkin seperti itu Ibu ya. Seperti itu, betul sekali Pak Ade. Kemudian Bu tentang ini ya, itu tadi kan tentang kemampuan. Sekarang tentang pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Nah, yang menjadi pertanyaannya, masalahnya begini ya Bu. Mengapa pemahaman, pemanfaatan model pembelajaran masih kurang maksimal? Menurut Ibu bagaimana itu? Menurut saya karena guru kurang memahaminya, apalagi dalam pemanfaatan media elektronik itu sangat terbatas, seperti penggunaan laptop hanya bisa mengoperasikan on dan off, mungkin itu Ya, tanpa bisa mengaplikasikan lebih dalam lagi ya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Kemudian Ibu apakah telah memiliki perangkat pembelajaran? Kalau saya sudah memiliki untuk alat pembelajaran, yaitu berupa silabus, RPP, itu mungkin. Jadi administrasi kelas Bu ya. Iya. RPP, Prota, Promes, mungkin yang lainnya banyak lagi Bu ya.
Nah, menurut Ibu, apakah sering menggunakan variasi model pembelajaran untuk mempermudah pemahaman siswa sesuai dengan materi yang ada pada RPP atau belum? Jarang, karena kurang pahamnya tentang model-model pembelajaran yang inovatif. Jadi masih sebatas RPP, Ibu ya. Iya, sebatas Nanti RPP, misalkan silabus, seperti itu. bisa dikembangkan lagi melalui media pembelajaran seperti video Ya. atau ya seperti itu Ibu ya. Seperti itu. Terkait hal di atas, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu apa ya? Menginstruksikan guru untuk mengikuti pelatihan atau workshop. Jadi seperti IHT itu. Iya. Jadi diadakan in-house training, latihan-latihan di luar jam sekolah. Setelah pulang sekolah kita latihan-latihan dulu, misalkan seperti itu Ibu ya. Betul, seperti itu. Supaya pemahaman tentang IT di guru lebih dalam Ibu ya. Kemudian Ibu, tapi Ibu mohon maaf sebelumnya Ibu ya. Ini ada beberapa komponen-komponen yang harus sebagai sumber lah dari Ibu buat saya sebagai mahasiswa dalam program PPG angkatan tahun 2021 kategori 1 gelombang 2, di mana di sini saya mungkin harus mewawancarai Ibu salah satunya. Mungkin ke pertanyaan berikutnya Ibu di sini tentang komunikasi ya. Jadi komunikasi tentang pembelajaran yang terjalin antara orang tua dan guru kurang. Ya, karena misalkan kalau kita tidak mempunyai grup WA, otomatis kita tidak ada komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, di sini menurut Ibu bagaimana respon orang tua terhadap kegiatan dan pembelajaran siswa di sekolah? Respon orang tua terhadap kegiatan dan program sekolah sangat mendukung. Tetapi lain halnya dengan perkembangan proses pembelajaran siswa. Jadi mungkin mendukung dalam arti menyerahkan seluruhnya kepada sekolah, mungkin seperti itu ya. Sementara orang tua tidak mengetahui perkembangannya bagaimana. Iya. Kemudian terkait hal di atas, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin bisa dikatakan saya seperti itu karena ketika kami akan membahas perkembangan belajar siswa, dengan sengaja kami mendukung orang tua atau wali yang tidak hadir, banyak yang tidak hadir, bahkan dalam kegiatan rapat pun kehadirannya tidak dipertanyakan. Jadi jarang ya, jarang yang menanyakan tentang berapa persen anak kita misalkan hadir ke sekolah. Iya. Mungkin seperti itu Ibu ya, hal yang secara kecil. Iya. Kemudian menurut Ibu bagaimana cara komunikasi yang lebih intens dengan orang tua? Yaitu dengan cara membuat kalau di WA itu kan ada grup WA yang khusus di dalamnya itu orang tua di setiap kelas masing-masing. Jadi tiap kelas mungkin sudah dibentuk grup WA orang tua. Jadi kita memudahkan untuk komunikasi Ibu ya. Misalkan kenapa tidak masuk, kenapa tidak mengerjakan tugas, mengapa masuk tidak ada izin atau tidak ada kabar. Nah, mungkin salah satunya fungsi dari grup WA itu mungkin seperti itu Ibu ya. Kemudian bagaimana menurut Ibu pihak sekolah menindaklanjuti agar komunikasi dengan orang tua terjadi dengan baik? Kalau dari pihak sekolah itu mengadakan pertemuan orang tua dengan jadwal 1 minggu 1 kali, dengan itu sekaligus mengkomunikasikan perkembangan siswa. Jadi mungkin harus diadakan pertemuan yang misalkan seperti tadi Bu ya, pengajian, ada komunikasi, atau apabila tidak ada pengajian mungkin dengan rapat orang tua dengan pihak sekolah. Misalkan contohnya
ketika kita akan mengadakan bazar ya atau ya. perpisahan. Kita panggil dulu orang tua Bu ya. Ya. Kita rapat supaya terjadi komunikasi antara orang tua, siswa dengan pihak sekolah. Mungkin seperti itu Ibu ya. Seperti itu, betul sekali. Alhamdulillah. Sekarang saya Ibu pribadi mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya. Setelah mendapatkan informasi-informasi dari Ibu, di sini saya mendapatkan wawasan yang lebih luas bagaimana mengembangkan kemajuan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah SDN 1 Pakendeng ini. Sekali lagi Ibu, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Ibu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terima kasih Ibu. Sama-sama, sukses selalu Pak Ade buat kegiatannya. Amin, amin. Demikianlah Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati. Alhamdulillah tadi saya telah melakukan wawancara dengan rekan teman sejawat saya, di mana dengan jelas beliau menyampaikan apa-apa yang menjadi pertanyaan dari saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.